Hi everyone, welcome back again di Bitcoin Update. This time update kita lakukan setelah FOMC press conference. Sebenarnya belum benar-benar selesai sih, dia masih berjalan. Tapi tadi kita sempat melakukan live streaming dan memang ada satu antisipasi yang kita lakukan, yaitu potensi market reject pada area key resistance-nya. Tadi ada beberapa orang yang memang memberikan statement ya, kayak kita udah tanya ya, lebih prefer dump atau pump. Banyak yang bilang dump, banyak yang bilang pump juga. Ada yang mengeluarkan statement sampai detail, yaitu Bro Fajar kalau nggak salah, dia bilang katanya ya market pasti dump after press conference gitu. Ya sebenarnya kita nggak tahu pasti siapa yang akan terjadi, karena yang sebetulnya penting itu kan adalah apa pandangannya si The Federal Reserve. Sebenarnya sampai sekarang ini masih berlangsung. Saya tadi udah nonton sebagian ya, jadi instead of watching France ya, saya malah spending waktu untuk nonton FOMC. Nah, ya soalnya ada beberapa key point yang kita perlu note juga, dan kebetulan tim andalan Argentina, jadi ya udah ya siapapun yang menang nanti ketemu Argentina, itu baru nonton baru asik. Nah, oke guys, kita bakal bahas sedikit tentang apa yang disampaikan oleh The Federal Reserve atau Jerome Powell pada pertemuan malam hari ini. Jadi sebenarnya key takeaway atau key point yang disampaikan ada beberapa hal. Satu yang bikin market itu merasa bahwa the Fed jadi sangat hawkish adalah ketika dia memberikan statement di sini bahwa mereka menyampaikan proyeksi kenaikan suku bunga. Dan kalau teman-teman perhatikan, ekspektasi sementara itu masih di angka 5,1% ya untuk perkiraan di range 2023, dan ini sebetulnya naik. Sebelumnya 4,6% dinaikin jadi 5,1%. Dan anggapannya kalau misalkan kita ngelihat angka ini berarti istilahnya mengecilkan kemungkinan The Fed melakukan pivot pada 2023. Jadi setelah dia mengeluarkan statement ini yang saya ngecek ya, posisi kenaikan suku bunga di 0,25% yang tadinya udah di angka 50-an, hampir 60%, itu turun drastis jadi 48,4%. Ibaratnya ini kalau menurut saya sih udah deket ya, udah 50-50 antara di bulan Februari dinaikin langsung di 0,5% lagi, atau kenaikannya dibatasi dengan 0,25%. Dan itu menurut saya adalah satu concern yang kita perhatikan untuk saat ini ya. Jadi karena statementnya si Jerome Powell, jadi istilahnya mengecilkan kemungkinan The Fed pivot untuk next year. Dan ya inilah ya sebenarnya yang dianggap sebagai sebuah situasi yang hawkish dan plot twist gitu. Karena sempat ditanya juga ya sama, ya kan ini lagi press conference ya, kayak ditanya dong sama wawancaranya, ya pokoknya sama yang mewawancarai ditanya ya kan, gimana pandangan Jerome Powell terkait dengan CPI di bulan November kemarin. Yang mengejutkan adalah jawaban dari Jerome Powell. Dia cuma bilang kayak gini, reduction yang terjadi atau istilahnya pengurangan yang terjadi itu bisa diterima ya, dalam artian untuk kecepatan per bulanan ketika turun sekitar ya kayak kemarin dari angka 7,9% turun jadi 7, berapa persen, sekian persen ya, itu bisa diterima ya. Anggapannya kayak 7,7 jadi berapa gitu ya. Ya intinya kalau kita ngelihat dari CPI, ini kita lihat sama-sama ya teman-teman, this week dari 7,7%, jadi 7,1%. Bagi dia itu bisa diterima ya, dalam artian bisa diterima, tapi it will take substantially more evidence. Jadi intinya dia pengen melihat lebih jauh untuk memastikan atau mengkonfirmasi kepercayaan diri mereka ya akan inflasi yang sebetulnya sudah bisa dikatakan cukup on track lah untuk sesuai dengan proyeksi atau ekspektasi mereka. Dan di sini dia menyampaikan juga bahwa The Fed ya memproyeksikan inflasi itu perkiraan turun 2% dalam jangka panjang. Akan tetapi estimasi untuk 2023 dan 2024 itu menjadi lebih meningkat. Yang tadinya proyeksi di tahun 2023 core inflation
itu bisa 3,1%, diekspektasi turunnya tuh cuma sebatas 3,5%. Jadi anggapannya mereka sekarang lagi nggak terlalu confident kalau the Fed itu mampu benar-benar menurunkan inflasi sampai 3,1%. Karena proyeksi mereka di 2023 adalah 3,1 dan ternyata dinaikin angkanya jadi 3,5%. Dan the Fed sendiri menyatakan bahwa mereka melihat ya, ada kemungkinan pada pengangguran di bulan September di bulan September mereka memberikan proyeksi bahwa angka pengangguran di Amerika Serikat itu akan ada di 4,4%. Tapi ternyata berdasarkan proyeksi yang sementara dilakukan atau yang terupdate itu jadi 4,6%. Anggapannya pengangguran meningkat. Nah sebenarnya secara nggak langsung dia lagi ngomongin nih situasi yang bisa dibilang nggak begitu bagus untuk Amerika, karena kalau misalkan banyak pengangguran itu kan berarti sebenarnya dampaknya nggak terlalu positif ya buat market. Dan Fed Powell sendiri ya, ini baru update 5 menit yang lalu, teman-teman bisa lihat ya tadi ya. Nah ini ya ada update sekitar 2 update, ada 2 update dalam 7 menit dan 5 menit yang lalu. Fed official raise estimate for inflation. Nah ini tadi kita udah bahas ya kenaikannya jadi 3,5%. Nah Fed Powell says slower pace of rate increases makes sense. Nah ini sebenarnya adalah satu buah kondisi yang barusan ini mungkin menyebabkan harga kembali naik ya. Jadi kalau kita lihat nih, makanya teman-teman saya selalu bilang pada saat press conference kamu nggak bisa pastikan 100% apa yang akan dibahas, apa yang akan disampaikan. Nah, bisa lihat sendiri ya, pada dolar indeks malah jadi tertekan. Tadi sempat naik kenceng, tapi kemudian tertekan ya. Ini sepanjang proses dalam press conference. Jadi kalau kita lihat, ya bisa naik bisa turun, tergantung dari pertanyaan wartawannya dan tergantung dari jawaban Jerome Powell. Dan di sini disampaikan, kalau menurut pandangan Jerome Powell, ya make sense kalau misalnya kita menurunkan kecepatan kenaikan suku bunga. Dan benchmarknya kan di tahun 2023 itu adalah 5% atau perkiraan. Jadi ya it's okay dengan istilahnya angka sekarang di kisaran 4,5% untuk naik ke 5,1% itu cuma butuh sebenarnya 2 kali kenaikan 0,25%. Jadi mungkin antara 0,25% 2 kali atau 1 kali 0,5%. Habis itu langsung bam ya, sesuai dengan target mereka. It makes a lot of sense it seems to me, particularly if you consider how far we have come. But again, I cannot tell you today what the actual size of that will be ya. Itu disampaikan oleh dia. Dia bilang ya nggak bisa dipastikan 100% angkanya bakal di berapa, tapi proyeksi sementara mediannya itu ada di 5,1% seperti yang tadi disampaikan ya. Nah, apa yang terjadi pada Bitcoin after that? Kita memang sudah melakukan analisis juga pada saat tadi kita baca ya, bukan baca sih, pada saat kita live streaming tadi saya sampaikan ke teman-teman bahwa in the end the key resistance itu adalah di 18.500 dan kita sudah bahas juga tentang Fibonacci retracement. Sementara ini untuk skenario dead cat bounce itu ada di 0,5% dan perkiraannya itu adalah di 18.500. Ternyata belum sampai ke sana kita udah kena rejection. Rejectionnya ya karena news, jadi memang tidak bisa diantisipasi 100%. Sementara sih kalau misalnya kita lihat menggunakan ya, saya nggak gunain ini by the way dari video sebelumnya kalau kita bahas ya, ini Fibo 1618 proyeksi kenaikan itu berada di 18161 sudah terkonfirmasi, sudah ada rejection. Meanwhile dari sisi chart atau price action berdasarkan chart pattern, kamu bisa lihat bahwa posisi Bitcoin itu berada di dalam sebuah ascending channel ya, ascending channel yang sampai saat ini itu masih terkonfirmasi karena closing candle jam 3 tadi menunjukkan adanya bearish engulfing dan artinya ada rejection atas segala penguatan yang terjadi sebelum FOMC press conference. Dengan demikian kita mungkin bisa sedikit expect ya bahwa Bitcoin ada possibility untuk turun dulu, mungkin ngetes sampai level sejauh-jauhnya 17.200. Asumsi sementara adalah berdasarkan trend line yang terbentuk karena kita ngelihat di sini sudah ada 3 kali reaction dari area itu. Jadi istilahnya bisa mengkonfirmasikan nih kemungkinan harga mungkin akan terpantul atau terreject kembali setelah testing pada level atau area itu. Nah untuk saat ini saya memperhatikan kondisi tersebut, jadi semua bergantung daripada dolar index juga. Yang menarik kalau misalkan dolar indeksnya create lower
low, ini artinya sebetulnya secara nggak langsung harusnya Bitcoin hari ini akan close dengan green candle. Dan mungkin green candle-nya pun terbatas ya, dalam artian kita masih tertahan di resistance area yang memang sewajarnya memberikan kita reaksi sell off yang lumayan signifikan. Terlepas dari situasi yang disampaikan oleh si Jerome Powell. Jadi memang kita lihat di sini ya, ini statement masih berlangsung ya. No painless way to restore price stability, says Powell. Jadi istilahnya jalur yang diambil itu pasti akan memberikan dampak yang cenderung negatif buat market. Ya, dia sedikit banyak mengakui bahwa I don't think anyone knows if we are going to have a recession or not. Ya, dia ngomong kayak gitu, tapi di sini sebenarnya dari penyampaiannya ya dia memberikan istilahnya wacana atau sebuah bentuk antisipasi untuk kita mewaspadai terhadap kemungkinan yang namanya recession pada ekonomi. Jadi ya, more or less sebenarnya kalau kita lihat berdasarkan statementnya cenderung positif. Dan kalau misalnya berdasarkan wave count, ini memang kita seharusnya masuk ke dalam fase koreksi berikutnya ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah wave 1, wave 2, and then ini impulsif ya. Istilahnya kita udah bisa anggap ini sebagai harusnya sih kayak confirmation untuk wave 5 ya daripada si wave 3 ini, atau ini belum finish, artinya kita baru menyelesaikan satu buah wave count yang prosesnya sudah memakan 5 wave ya lebih kurangnya. Wave 1, wave 2, impulsif untuk wave 3, kemudian wave 4, and then wave 5 ya slightly higher tapi nggak lebih tinggi daripada wave 3. Jadi based on rule semuanya sudah terpenuhi. Kenaikan untuk wave 5 juga nggak seimpulsif yang wave 3. Jadi memang wajar untuk terjadi, dan sekarang ibaratnya kita masuk ke dalam fase koreksinya. Either kita masuk ke dalam ABC corrective pattern untuk wave 4, atau mungkin hanya sekedar sideways, atau harga somehow bisa bertahan di atas demand area ya. Kalau misalnya saya lihat di sini, kenapa saya katakan area tersebut merupakan area demand? Kamu bisa lihat sebelum harga terakhir menguat ada satu kali pullback di sini, dan setelahnya reaction testing terhadap exponential moving average, harga langsung naik signifikan. Jadi ibaratnya take off-nya itu dari area ini, dan sementara ini kalau teman-teman perhatikan kita berhentinya pas banget di level tersebut. Jadi anggapannya apakah untuk wave 4 ini kita bisa lihat ya, apakah dia akan tertahan pada kisaran demand zone ini, atau kita mungkin ngelihat bisa ukur juga menggunakan Fibonacci retracement, dan mungkin saja untuk wave 4-nya bahkan bisa lebih rendah, dan rendah-rendahnya itu sampai di 0,5% Fibonacci retracement area $17.630. Ya, itu bisa jadi antisipasi area untuk kita saat ini. Dan dari saya sebenarnya simple aja sih, selama kita nggak ngelihat ada reaksi buyers yang berlebihan, saya nggak akan buyback Bitcoin dulu. Dan lagi memang kita ngelihat posisi kita agak di atas ya, dekat dengan area resistance-nya. Jadi memang sewajarnya kalau misalnya kita mau buyback, mungkin idealnya kita bisa menunggu sampai adanya konfirmasi. Nah, so far sampai dengan situasi saat ini, saya bisa berasumsi bahwa ini adalah potential inverse V formation. Jadi kalau misalnya dia naiknya korektif, kamu harus waspada terhadap kemungkinan rejection. Sehingga skenario yang terlihat mungkin nanti akan seperti ini, ABC corrective pattern. Ya, mungkin testing untuk wave 4-nya sampai dengan di wave 1-nya kembali, karena memang kita lihat di situ merupakan area strong support-nya atau strong resistance-nya untuk saat ini ya. Jadi begitu dia balik turun, testing, selama dia nggak lewatin wave 1, berarti tidak ada faktor invalidasi untuk wave 4 kita. Wave 4 kita mungkin masih berlaku, masih istilahnya masih valid, dan in the end kalau misalnya harga bisa terkonfirmasi bertahan maksimal ya di atas level Fibonacci 1,8%, mungkin itu bisa jadi merupakan sebuah opportunity untuk kita mempertimbangkan nanti melakukan long position pada kisaran area tersebut. Jadi untuk sementara ini saya akan biarkan market terkoreksi. Buat teman-teman yang mungkin agresif, kalian memanfaatkan untuk melakukan short, bisa juga tinggal cari aja setup yang cocok sehingga stop loss dan juga risk manajemennya bisa diatur, dan risk reward ratio-nya juga jadi bisa lebih baik ya. Oke, saya rasa itu dulu untuk teman-teman seputar update yang saya bisa berikan untuk malam hari ini pasca FOMC press conference nih, kayaknya udah selesai ya, dan mungkin mereka pengen buru-buru nonton Prancis ya. Nah oke, by the way that's it ya untuk informasi pada press conference pada malam hari ini. Kesimpulannya yang bisa saya sampaikan adalah Jerome Powell masih hawkish, dan karena dia masih hawkish, saya pikir alangkah lebih baiknya kita melihat
market terkoreksi terlebih dahulu. Jadi kita kasih space waktu, walaupun kita ngelihat dolar index tertekan, which is harusnya market cenderung naik, tapi saya bingung kenapa market ikut tertekan. Ya, I guess because the tone adalah hawkish ya. Jadi that's it overall yang bisa saya sampaikan. Thank you so much for watching. I hope kalian bisa mendapatkan informasi sebaik mungkin dari informasi yang saya deliver melalui video ini. So if you guys watching till the end, make sure kalian type 1.5%, ya at least half percent better dari yang sebelumnya ya. Kita tahu kenaikan suku bunga hari ini 0,5%, jadi dari 1% naik 0,5%, 1,5%. Once again, thank you very much. Don't forget to like this video dan juga sampai ketemu lagi di update berikutnya. Jangan lupa juga untuk type altcoin yang kalian pengen bahas di kolom komentar. Nanti kita besok akan adakan voting buat teman-teman semua. Alright, I'll see you guys again in the next update. Cheers guys, bye-bye.